Good morning students, how are you today? Selamat berjumpa lagi dengan Pak Dani. Kita akan kembali belajar materi PPKN. Untuk kali ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mampu mendeskripsikan peran kepolisian sebagai alat kelengkapan peradilan di Indonesia. Yang kedua, mampu mendeskripsikan peran kejaksaan sebagai alat kelengkapan peradilan di Indonesia. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan peran kehakiman sebagai alat kelengkapan peradilan di Indonesia. Dan yang keempat, mampu mendeskripsikan peran advokat sebagai alat kelengkapan peradilan di Indonesia. Sedangkan nilai-nilai karakter yang akan kita evaluasi adalah menyangkut keaktifan. Sejauh mana kalian merespon, menanggapi materi-materi yang saya sampaikan. Yang kedua, bela rasa. Ini untuk mengetahui tindakan apa yang kalian lakukan seandainya kalian menjadi salah satu alat perlengkapan peradilan. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Dan yang keempat adalah kedisiplinan. Ini menyangkut sejauh mana tugas yang saya berikan dilaksanakan dan juga ketepatan waktu pengumpulan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian saya minta untuk membaca mengenai alat kelengkapan peradilan di Indonesia. Yang kita ketahui ada 4, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga advokat atau pengacara. Untuk alat penegak hukum, ini akan kelihatan mencolok atau nyata dalam hal tugas dan wewenangnya adalah ketika proses penanganan kasus khususnya di bidang pidana. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penanganan kasus pidana itu dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan tahap berikutnya, yaitu tahap penyidikan. Tahap yang kedua adalah penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana semakin jelas, termasuk untuk menemukan tersangkanya. Nah, untuk tahap yang pertama dan kedua, ini merupakan ranah kewenangan institusi kepolisian, terkecuali untuk jenis tindak pidana khusus, seperti korupsi. Ini merupakan ranah kewenangan KPK, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap yang ketiga ini merupakan ranah kewenangan institusi kejaksaan. Sedangkan tahap yang keempat adalah pemeriksaan di pengadilan atau mengadili, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim tentu saja untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Tahap ini merupakan tahap yang paling menentukan dalam keseluruhan proses hukum pidana. Untuk semakin memperjelas dari apa yang saya sampaikan tadi, saya akan memberikan video. Nah, harapannya video ini bisa memberikan gambaran untuk kalian peran alat kelengkapan peradilan atau 4 alat penegak hukum di Indonesia. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Memang untuk video ini yang paling kelihatan mencolok perannya adalah hakim dan jaksa. Sedangkan yang lain sudah melalui prosesnya. Silahkan simak video berikut ini. Kemudian tidaklah terlalu merugi. 4. Semangat terdakwa minat haruslah diapresiasi. Menghadiri persidangan tepat waktu, meski letih dan tertatih-tatih. 5. Peristiwa mengambil kakao 3 bagi Minah selaku terdakwa
sudah merupakan hukuman baginya. Mengganggu ketenangan jiwa, melukai hati. Bambang Lukmono, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, tak bisa menahan harunya membacakan putusan sidang dengan terdakwa Minah, seorang nenek berusia 55 tahun. Nenek warga desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas ini dituntut ke pengadilan oleh PT Rumpun Sari Antan 4, tempatnya bekerja karena diduga mencuri 3 buah kakao. Namun sebelum sidang pengadilan ini, Nenek Minah sudah menjalani masa tahanan rumah selama 3 bulan. Dalam sidang ini, Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa. Mengadili 1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana. Namun pihak jaksa penuntut umum menyatakan masih pikir-pikir terhadap putusan hakim. Pikir-pikir. Iya. Artinya gimana itu? Itu kan kalau pihak kejaksaan kurang dari separuh, kami wajib pikir-pikir. Ukurannya emang kayak gitu ya. Sementara usai sidang, para pengunjung sidang yang bersimpati secara spontan menyumbangkan uangnya kepada Nenek Minah untuk ongkos pulang ke kampungnya yang jaraknya sekitar 45 km dari pengadilan. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Untuk alat kelengkapan peradilan yang pertama, di samping tadi dalam proses penyidikan dan penyelidikan, peran kepolisian sangat menonjol. Secara umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai 3 tugas pokok, yaitu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, secara umum ada 3 itu kemudian dijabarkan dalam wujud tugas dan kewenangan yang lain, khususnya dalam bidang proses pidana. Ada beberapa wewenang kepolisian, yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Kemudian membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara. Mengadakan penghentian penyidikan. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, kemudian mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana atau yang kita kenal istilahnya pencekalan, terutama bagi orang-orang tertentu yang sudah didakwa melakukan tindakan pelanggaran pidana, untuk dicegah pergi ke luar negeri. Kemudian alat kelengkapan yang kedua adalah kejaksaan. Pelaksanaan tugas kejaksaan ini dilakukan oleh seorang pejabat fungsional yang disebut dengan jaksa yang memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan juga pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum atau jaksa ini diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kemudian yang ketiga adalah kehakiman. Tugas dan wewenang lembaga kehakiman itu berada di tangan hakim. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan cara menafsirkan hukum serta mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasan penentuan keputusan atas perkara-perkara yang ada. Jadi seorang hakim itu wajib menggali
kemudian mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat berdasarkan Pancasila. Hal-hal yang dapat dilakukan yang kapasitasnya sebagai seorang hakim antara lain memasukkan orang ke dalam penjara, dalam arti vonis kalau seseorang terdakwa dinyatakan bersalah itu wajib dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian merampas kekayaan seseorang, menyita dan melelang harta orang, menyuruh orang membayar denda atau ganti rugi, dan menghukum mati seseorang. Ini berdasarkan keputusan-keputusan pengadilan. Yang keempat adalah advokat. Ini orang yang berprofesi sebagai memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Nah, jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat biasanya berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan kliennya. Nah, demikian teman-teman untuk materi kita hari ini tentang alat kelengkapan peradilan di Indonesia. Kalau masih ada hal yang belum jelas, nanti kita lanjutkan di Jimit. Kita akan melakukan dialog, diskusi tentang materi kita hari ini. Nah, jangan lupa tugas nanti yang saya berikan adalah berupa analisis dan refleksi. Silahkan buat refleksi apa yang Anda lakukan dalam menangani kasus tersebut seandainya Anda menjadi salah satu alat perlengkapan peradilan. Boleh pilih salah satu. Boleh sebagai polisi, boleh sebagai hakim atau jaksa, boleh juga sebagai advokat atau pengacara. Kemudian yang kedua, nilai karakter apa yang Anda temukan setelah kalian mempelajari materi kita hari ini? Jelaskan alasannya. Nah, hasil analisis itu ditulis dengan format Word, dikirim ke GC paling lambat minggu depan, Senin 26 Oktober 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Demikian teman-teman, terima kasih untuk kebersamaannya. Thank you for activity today. Kita akan melanjutkan materi tanya jawab melalui Jimit. Terima kasih, selamat belajar.